Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Renungan Rohani Kristen pada siang hari ini. Kami berharap saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai sukacita dan perlindungan Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas hari baru dan kesempatan untuk bekerja hari ini. Ampuni segala kesalahan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan hari ini. Semuanya kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberkati dan menguduskan. Tuhan juga yang pakai setiap hati, pikiran, tangan, kaki kami untuk melakukan pekerjaan tangan Tuhan. Engkau juga yang berkati apapun yang kami kerjakan hari ini, biarlah memuliakan nama-Mu saja. Kami percaya Tuhan yang memampukan dan menjadikan kami terang melalui lingkungan tempat kami bekerja. Ya Aba Bapa kami, ya Tuhan, jikalau sebentar lagi, kami mau memulai aktivitas, kiranya Tuhan saja yang berkati dan lindungi kami. Kiranya kuasa dan Roh Kudus-Mu saja yang memimpin kami dari rumah hingga kantor dengan selamat, tak kekurangan apapun. Jaga hati kami dari segala pengaruh jahat. Terima kasih ya Tuhan atas kasih-Mu yang selalu melimpah. Ampuni kami yang sering menyakiti hati-Mu. Kami bawa doa yang kurang sempurna ini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat pendengar yang kami cintai, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai. Judul renungan kita hari ini adalah Mengakui Kesalahan Diri. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Yul 2 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan, Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan, Allahmu. Ayat renungan kita ini terambil dari kitab Yul 2 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, kedamaian dalam hati dapat dirasakan ketika kita bersedia untuk meninggalkan gengsi dan mengakui kesalahan diri sendiri. Mari kita mulai renungan siang kita. Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Mengakui kesalahan yang telah kita buat tentu bukan hal yang mudah. Hal ini seperti melukai kesombongan dan harga diri kita sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan hati yang mau merendah untuk bisa melakukannya. Karena, jikalau kita tidak berani memaafkan diri sendiri, maka kita akan selalu dikejar oleh perasaan bersalah yang akhirnya membuat kita tidak tenteram hati. Seruan untuk mengakui kesalahan dan bertobat juga disampaikan oleh Yul kepada bangsa Israel. Atas setiap kesalahan dan dosa mereka, Yul meminta pengakuan kesalahan tersebut untuk tidak hanya menjadi sebatas pengakuan belaka tanpa ada perubahan sikap, tetapi Yul mengajak mereka untuk mengakuinya di hadapan Tuhan dengan kesungguhan hati. Mengakui kesalahan dengan kesungguhan hati berarti bahwa ada kesediaan diri untuk merubah sikap mereka untuk bersedia dibimbing dalam kasih-Nya. Sekalipun sangat berat untuk mengakui kesalahan diri sendiri, tetapi hanya dengan demikianlah maka mereka dapat beroleh kasih pengampunan dari Tuhan. Karena Tuhan akan mencabut hukuman-Nya, serta membimbing hidup mereka yang mau mengakui kesalahan dan berbalik kepada-Nya, sehingga mereka beroleh ketenteraman. Dibutuhkan pengorbanan hati dan keberanian untuk mengakui kesalahan dan merubah sikap.
Namun dengan demikian, maka kita dapat mengerti dan memahami betapa Allah sangat mengasihi kita, sehingga kita pun dapat merasakan ketenteraman hidup dalam kasih setia-Nya atas kita. Ingatlah akan umat-Mu. Mazmur 74 ayat 2 berkata, Ingatlah akan umat-Mu yang telah Kau peroleh pada zaman purbakala, yang Kau tebus menjadi bangsa milik-Mu sendiri. Ingatlah akan gunung Sion yang Engkau diami. Ingatlah akan umat-Mu, menjadi seruan pemazmur kepada Tuhan. Umat yang mana? Tentu umat yang telah diperoleh Tuhan sejak zaman purbakala, yang ditebusnya menjadi milik-Nya. Pastilah Tuhan ingat akan umat tebusan-Nya. Yang menjadi persoalan adalah umat-Nya yang sering melupakan Tuhan Sang Pencipta dan Penebus-Nya. Hari ini adalah hari terakhir Minggu Sengsara Yesus. Dalam tradisi Kristen, Minggu Sengsara Yesus ini dimulai dari Rabu Abu. Rabu Abu adalah hari pertama masa pra-Paskah. Lent adalah masa pertobatan, pemeriksaan batin dan berpantang guna mempersiapkan diri bagi kebangkitan Kristus dan penebusan dosa kita. Biasanya pada Rabu Abu, umat yang datang ke gereja diberi tanda salib dari abu di dahinya sebagai simbol untuk mengingatkan pada ritual Israel kuno ketika seseorang menabur abu di atas kepalanya atau di seluruh tubuhnya sebagai tanda kesedihan, penyesalan dan pertobatan. Abu yang dipergunakan berasal dari daun-daun palma yang telah diberkati pada perayaan Minggu Palma setahun sebelumnya, dan telah dibakar. Sejak lama, bahkan berabad-abad sebelum Kristus, abu telah menjadi tanda taubat. Misalnya, dalam kitab Yunus dan kitab Ester, ketika Raja Niniwe mendengar nubuat Yunus bahwa Niniwe akan ditunggang-balikkan, maka turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Dan ketika Ester menerima kabar dari Mordehai, anak dari saudara ayahnya, bahwa ia harus menghadap raja untuk menyelamatkan bangsanya, Ester menaburi kepalanya dengan abu. Di dalam Mazmur 102 ayat 10, penyesalan juga digambarkan dengan memakan abu, sebab aku makan abu seperti roti, dan mencampur minumanku dengan tangisan. Rabu Abu sebagai hari untuk mengingat kefanaan dan keterbatasan manusia. Tanda abu pada dahi mendorong umat untuk bertobat, sekaligus sebagai tanda akan ketidakabdian dunia, dan tanda bahwa satu-satunya keselamatan ialah dari Tuhan, Allah kita. Pada hari tersebut, umat Kristen yang berusia 18-59 tahun diwajibkan berpuasa, dengan batasan makan kenyang paling banyak 1 kali, dan berpantang. Kita melaksanakan puasa karena sesungguhnya puasa dipakai oleh Tuhan untuk melatih rohani kita agar spiritualitas kita semakin terbuka untuk menghayati pertobatan sebagai sikap hidup. Pertobatan yang dimaksud adalah agar kehidupan kita makin berkenan di hati Tuhan dan setia memelihara kekudusan hidup. Itulah sebabnya makna pertobatan bukan terletak pada upacara lahiriah dan kebiasaan keagamaan, melainkan pada pertobatan hati. Yul 2 ayat 13 berkata, Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Jadi yang dikehendaki oleh Tuhan dalam ibadah puasa adalah hati yang mau dikoyakkan, sehingga kita dengan sungguh-sungguh menyesali semua kesalahan dan dosa kita. Kita diajak untuk mengalami kasih dan pengampunan Allah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sebab Yahweh adalah Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Sejak Rabu Abu hingga Kamis Putih, umat Kristen diajak berpuasa, berkorban, dan bertobat. Biasanya orang Kristen pada masa ini ikut menderita dengan mengurangi mengkonsumsi makan dan menyisihkannya untuk diberikan kepada orang yang fakir miskin. Minggu Sengsara Yesus ini hendak mengajarkan bahwa Yesus telah memberikan nyawanya bagi penebusan dosa kita, masa kita tidak mampu menderita dengan berkorban demi orang yang mengalami kekurangan.
Intinya adalah kita belajar berkorban dengan cara puasa agar kita menolong orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Besok kita akan merayakan Kamis Putih. Perayaan Kamis Putih ini seluruh korban yang kita sisihkan dari pengurangan konsumsi makanan kita dikumpulkan kepada majelis gereja dan selanjutnya akan diberikan kepada orang-orang yang sangat berkekurangan agar mereka merasakan kasih Kristus pada masa Jumat Agung dan Paskah. Pada malam Kamis Putih inilah kita merayakan jamuan kasih dari Tuhan yang dilambangkan dengan perjamuan kudus. Ingatlah akan umat-Mu ya Tuhan. Ternyata telah terbukti dengan matinya Yesus di kayu salib di Golgota. Tuhan mengingat umat-Nya yang berdosa dan mengorbankan anak-Nya yang tunggal sebagai tebusan atas dosa manusia, agar manusia beroleh hidup yang kekal. Karena itu, puji dan masyurkanlah Tuhan atas segala kebaikan-Nya bagi kita. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas saudara pendengar seperti biasanya dan saya harap berkat Tuhan melimpah ruah atas saudara pendengar dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Di masa sulit sekarang, kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Roh Kudus dicurahkan untuk semua bangsa. Perayaan Hari Besar Kristen yang kelima ini sangat sepi dari perayaan. Seolah-olah perayaan ini tidak begitu penting bagi iman Kristen. Padahal hari turunnya Roh Kudus merupakan bagian iman yang sangat penting dalam iman Kristen. Kehadiran Roh Kudus sangat kita butuhkan saat ini untuk mendampingi, menyertai, menghibur dan menguatkan iman percaya kita hingga kedatangan Kristus kali kedua. Dalam minggu ini tema yang akan kita renungkan adalah, Roh Kudus dicurahkan untuk semua bangsa. Roh Kudus dicurahkan bukan hanya untuk satu bangsa saja, melainkan kepada semua orang, kepada semua bangsa tanpa kecuali asalkan mereka mau menerimanya. Kata Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah Pentekoste, berarti hari ke-50, atau disebut Minggu Putih, adalah hari raya untuk memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada para murid di Yerusalem, yang terjadi pada hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus Kristus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Makna Pentakosta sesungguhnya sudah dipakai sejak zaman Perjanjian Lama. Hari raya ini dirayakan oleh umat Israel untuk memperingati peristiwa penting yaitu turunnya 10 firman yang diterima Musa di Gunung Sinai, yang kemudian dikenal dengan 10 perintah. Peristiwa ini memiliki rentang waktu 50 hari setelah Paskah, juga sebagai hari ucapan syukur yang ditandai dengan dibawanya persembahan penuaian hulu hasil yang dikenal sebagai Bikurim, artinya persembahan hulu hasil kedua. Perayaan ini dirayakan selama 7 minggu berturut-turut atau sekitar 49-50 hari, oleh karena itu biasa dikenal sebagai Hari Raya 7 Minggu bagi bangsa Israel. Pencurahan Roh Kudus merupakan penggenapan janji Allah sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yul bahwa Allah akan mencurahkan roh-Nya pada hari-hari terakhir, bukti dari apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-murid-Nya sebelum Ia naik ke sorga. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Pentakosta adalah hari bersejarah bagi pertumbuhan gereja, karena di hari itu Roh Kudus mendemonstrasikan kuasa-Nya, menjamah dan mengurapi murid-murid Tuhan sehingga mereka mengalami pertumbuhan di dalam pelayanan. Namun di dalam kenyataan hidup ada sebagian orang berperilaku seperti katak dalam tempurung. Artinya orang yang memiliki wawasan sangat terbatas. Mereka beranggapan bahwa pencurahan Roh Kudus itu hanya untuk orang Kristen saja. Padahal dalam teks hari ini dikisahkan bagaimana Petrus bersaksi mengenai Yesus Kristus dan secara tiba-tiba Roh Kudus turun ke atas semua orang. Roh Kudus itu datang ke atas bangsa-bangsa lain juga.
Maka mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan memuliakan Allah. Bahasa roh adalah bahasa yang diilhamkan Roh Kudus, namun bisa dimengerti oleh manusia. Tujuan pemberian karunia ini adalah dalam rangka memuliakan Tuhan. Peristiwa ini membuat orang percaya dan golongan bersunat atau orang-orang Yahudi yang menyertai Petrus tercengang. Mereka melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan juga ke atas bangsa-bangsa lain. Pelajaran bagi kita, bahwa tak seorang pun dapat mengklaim Roh Kudus bekerja hanya pada dirinya saja, karena Allah dapat mencurahkan roh-Nya kepada siapa saja. Dari teks ini apa yang bisa kita pelajari dalam rangka merayakan hari turunnya Roh Kudus bagi kita? Pertama, Roh Kudus membawa penyatuan umat di dunia ini. Roh Kudus dicurahkan bagi semua bangsa menggambarkan bahwa Roh Kudus akan menyatukan semua bangsa di dunia ini melalui umatnya yang percaya kepadanya. Kepiawaian Lukas dalam mengolah sastra sekali lagi terbukti di bagian ini. Ia belum ingin serta-merta meninggalkan pokok yang disorotinya, yakni pluralitas dalam gagasan inklusivisme yang mendobrak eksklusivisme kalangan Kristen Yahudi, karena pada ayat 45-46 ia mengutarakan, dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus, tercengang-cengang, karena melihat, bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Taktik literer dengan gaya penyajian berulang untuk maksud penegasan pokok tertentu memang merupakan ciri khas Lukas. Melalui peristiwa pemberian kuasa Roh Kudus kepada orang-orang itu, maka rombongan warga jemaat Kristen Yahudi yang hadir saat itu pun mengalami pencerahan seketika, bahwa ternyata Allah benar-benar mengasihi orang-orang dari bangsa lain yang percaya kepadanya. Konteks inilah salah satu inti sasaran Lukas, yang mana pencerahan atau perubahan radikal, pemaham dan sikap iman percaya itu bukan hanya dialami oleh Petrus, tetapi juga seyogianya orang-orang yang menyertai pelayanannya, seperti orang-orang suruhan Kornelius yang ikut kesalehan majikan mereka. Pencerahan pemahaman dari rombongan Petrus itu dapat ditelisik dari kata Yunani eksestesan, tercengang-cengang, dan sikap mereka ditunjukkan melalui kesediaan melaksanakan perintah Petrus untuk membaptis Kornelius dan semua yang berada bersamanya saat itu. Pada mulanya, Petrus dapat dikatakan sebagai representasi kelompok Kristen Yahudi yang cukup fanatik, belum terbuka terhadap bangsa-bangsa lain, dan menganggap keselamatan itu ditujukan bagi keturunan Yahudi saja. Ada beberapa peristiwa yang membuktikan hal ini, dan yang paling dekat dengan teks renungan kita pada hari ini adalah ketika Petrus pada awalnya menolak untuk memberitakan kabar keselamatan bagi Kornelius yang ditandai dengan 3 kali penolakannya atas tawaran Tuhan untuk memakan makanan yang selama ini mereka anggap haram. Namun peristiwa perjumpaannya dengan Tuhan melalui penglihatan itu, dan diikuti kemudian dengan pertemuannya dengan Kornelius, telah membuka mata Petrus bahwa ternyata Allah sendiri menghendaki bangsa-bangsa lain itu mendapatkan bagian dalam keselamatan di dalam Kristus, dan bahwa Allah sendiri berkenan menerima mereka yang selama ini dianggap kafir, dan itu dibuktikan dengan pencurahan Roh Kudus bagi orang-orang non-Yahudi. Melalui pengalaman Petrus bersama Kornelius, dan dilanjutkan dengan kelompok besar non-Yahudi dalam teks renungan kita pada hari ini, menjadi jelas bahwa Roh Kudus itu dicurahkan atas orang Yahudi maupun non-Yahudi, dan tidak ada siapapun yang bisa mencegahnya, termasuk Petrus dan kelompok Kristen Yahudi sendiri. Karya Roh Kudus atas orang-orang non-Yahudi itu pun membuat Petrus dan orang percaya dari kelompok Yahudi kagum, apalagi bangsa-bangsa lain yang dihinggapi Roh Kudus itu juga mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, misalnya berbicara dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi, terbukti bahwa Allah tidak membuat perbedaan antara orang-orang percaya, keturunan Yahudi dan non-Yahudi, sebab kedua golongan ini sama-sama diterima oleh Yesus Kristus.
Artinya, teks renungan kita pada hari ini semakin memberi kesadaran bagi Petrus bahwa kalau Allah sendiri berkenan menerima orang-orang keturunan non-Yahudi, dan membuka pintu keselamatan bagi mereka, bahkan mencurahkan Roh Kudus atas mereka, lalu siapakah Petrus, siapakah orang Kristen Yahudi, siapakah manusia yang dapat mencegahnya? Jawabannya adalah bahwa karya Roh Kudus tidak dapat dicegah atau dihambat oleh siapapun. Kedua, turunnya Roh Kudus membuka kesempatan bangsa lain mengalami pertobatan dan memberi diri dibaptis. Allah berkenan memberikan Roh Kudus bagi setiap orang, baik bagi kelompok Yahudi maupun non-Yahudi, yaitu bagi mereka yang percaya atau beriman pada Yesus Kristus. Bangsa-bangsa lain tidak harus melakukan atau memenuhi syarat-syarat tertentu seperti dalam tradisi Yahudi. Mereka cukup percaya pada Yesus, dan karena iman itulah Allah berkenan menganugerahkan mereka Roh-Nya yang kudus. Mereka tidak perlu menjadi penganut agama Yahudi, tidak harus dibaptis terlebih dahulu dengan air, tidak perlu menjalani sunat seperti orang-orang Yahudi, bahkan ekstremnya mereka tidak perlu dipaksa terlebih dahulu untuk bertobat, sebab Roh Kudus sendiri dalam kebebasannya telah berkarya atas mereka. Ini menandakan bahwa Allah menghendaki semua bangsa diselamatkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Menarik sekali perkataan Petrus di ayat 47 berkata, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Dengan perkataan ini, Petrus menegaskan pencerahan yang diperolehnya sekaligus mengajak kelompok Yahudinya untuk menyadari bahwa tidak ada lagi alasan untuk tidak membaptis mereka yang non-Yahudi, tidak ada lagi alasan untuk menutup diri dari mereka, sebab Allah sendiri telah berkenan menerima mereka dengan mencurahkan Roh Kudus-Nya atas mereka. Orang-orang non-Yahudi ini telah percaya pada Yesus dan telah mengalami baptisan di dalam Roh Kudus. Sekali lagi, hal ini menandakan penerimaan Allah akan orang-orang non-Yahudi, menegaskan bahwa Allah berkenan mengikutkan mereka dalam rencana keselamatan itu, walaupun mereka tidak mengikuti segala macam aturan tradisi Yahudi. Kita tentunya patut bersyukur karena Allah berkenan menyelamatkan kita. Kita patut bersyukur karena kita semua diselamatkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya, dan berkenan mencurahkan Roh Kudus atas kita masing-masing, bahkan tanpa membeda-bedakan. Yesus Kristus berkenan menyelamatkan siapapun yang Dia kehendaki. Dia menyelamatkan para pelayan-pelayannya, Dia juga menyelamatkan warga jemaat biasa, Dia menyelamatkan para pembesar atau pejabat, Dia pun menyelamatkan rakyat atau masyarakat biasa. Dia menyelamatkan orang dari berbagai latar belakang kehidupan, dari berbagai latar belakang organisasi gereja. Siapakah yang dapat mencegah Tuhan Yesus untuk melakukan itu semua? Tidak ada. Ketiga, turunnya Roh Kudus menunjukkan bahwa Allah berkarya atas bangsa-bangsa lain. Belajar dari pengalaman Petrus dan orang-orang yang ada di sekitarnya pada waktu itu, bahwa oleh karya Roh Kudus Petrus pada akhirnya menyadari, mengakui, dan menyatakan bahwa Allah memang berkarya atas bangsa-bangsa lain, dan bahwa Roh Kudus pun dicurahkan atas mereka, sama seperti pengalaman orang-orang percaya dari bangsa Yahudi. Apa artinya? Yaitu bahwa orang-orang yang telah mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus pasti mampu membuka diri satu terhadap yang lain, pasti mampu menerima satu dengan yang lain tanpa harus mengajukan syarat-syarat tertentu yang kadang-kadang subjektif. Orang-orang yang telah mendapatkan curahan Roh Kudus pasti memperlakukan sesamanya dengan baik, tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat latar belakang kehidupannya. Maka sangatlah ironi kalau ada orang mengaku orang Kristen, mengaku percaya pada Kristus, dan mengaku telah menerima ilham Roh Kudus, tetapi dia memandang dan memperlakukan sesamanya dengan cara yang berbeda, biasanya menghargai mereka yang dianggap hebat, berkuasa, ada jabatan,
sementara menyepelekan mereka yang dianggap rendah, kecil, tidak berharga, atau ada istilah dalam bahasa Nias, tenganiha. Ada juga orang yang merasa berkecil hati kalau Tuhan memberkati sesamanya, apalagi kalau sesamanya itu merupakan lawan atau musuhnya. Kalau Tuhan sendiri mengasihi, menyelamatkan dan memberkati siapapun yang Dia inginkan, adakah yang dapat mencegahnya? Siapakah yang dapat menghalangi Allah? Siapakah yang dapat mengatur Allah dalam kasih karunia-Nya? Siapakah yang dapat memerintahkan Allah dalam karya Roh Kudus-Nya? Tidak ada. Jadi, bukankah jauh lebih baik kalau kita bersyukur atas keselamatan dan karya Roh Kudus yang telah kita terima, dan ikut bersukacita kalau ada orang lain juga menerimanya? Dengan demikian kita dapat menjalani dan menikmati kehidupan dengan lebih baik, dan itu hanya dapat dirasakan oleh mereka yang benar-benar telah menerima curahan Roh Kudus dari Tuhan. Apa yang dimaksud dengan meremukkan hati? Nabi Yul berfungsi sebagai penjaga rohani atas Yehuda. Dalam Yul 2 ayat 12-19, dia memohon kepada bangsa tersebut untuk berpaling kepada Tuhan dalam pertobatan yang tulus sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kehancuran yang menghancurkan dari hari Tuhan yang akan datang. Panggilan sang nabi dimulai seperti ini, bahkan sekarang, firman Tuhan, kembalilah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan puasa, tangisan, dan duka. Robeklah hatimu, bukan pakaianmu. Kembalilah kepada Tuhan, Allahmu, karena Dia pengasih dan penyayang, lambat marah, dan berlimpah kasih, dan tidak tega mendatangkan malapetaka. Ketika Raja Daud menerima berita yang menghancurkan, namun dibesar-besarkan, bahwa Absalom telah membunuh semua putra Daud yang tersisa, dia bangkit, merobek pakaiannya, dan kemudian berbaring di tanah. Perjanjian Lama mencatat Ruben, Yakub, Yosua, Kaleb, Yefta, Tamar, Ahab, Hizkia, dan lainnya mengoyak pakaian mereka sebagai tanda berkabung dan penyesalan. Dalam Perjanjian Baru, imam besar merobek pakaiannya sambil menuduh Yesus menghujat. Paulus dan Barnabas merobek pakaian mereka karena sedih ketika mereka menyadari bahwa penduduk Listra sedang bersiap untuk menghormati mereka sebagai dewa. Lebih dari sekedar menyewakan pakaian, Tuhan ingin menyewakan hati. Untuk merobek hatimu dalam pertobatan berarti mengakui kehancuranmu dan membutuhkan pengampunan dan pemulihan dari Tuhan. Saat kita meremukkan hati, kita menemukan bahwa Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dia menyelamatkan mereka yang remuk semangatnya. Ketika kita sudah menyimpang dari Tuhan, pengorbanan yang Dia inginkan adalah jiwa yang patah, karena Dia tidak akan menolak hati yang patah dan bertobat. Kita membuka jalan bagi kesembuhan, keutuhan, dan pemulihan hubungan dengan Tuhan ketika kita menyerahkan hati kita di hadapan-Nya. Alih-alih mengatakan, renungkan hatimu, Nabi Yeremia menerapkan analogi sunat yang tajam untuk memanggil umat Allah agar bertobat. Sunatlah dirimu sendiri di hadapan Tuhan, sunatlah hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, kalau tidak murka-Ku akan berkobar, bangkit dan terbakar seperti api karena kejahatan yang telah kamu lakukan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Kata merobek dalam bahasa Ibrani aslinya berarti memisahkan, mencabik-cabik, merobek, menghancurkan, memisahkan secara tiba-tiba atau dengan kekerasan. Merobek pakaian merupakan kebiasaan kuno yang menandakan kesedihan mendalam, pertobatan, atau semangat suci. Pada zaman Yul, bangsa Yehuda bersalah karena memperlihatkan pertobatan palsu. Orang-orang melakukan ritual merobek pakaian mereka tanpa mengalami penyesalan yang tulus dan menyayat hati atas dosa mereka, yang akan membawa pada perubahan perilaku dan pengabdian yang tulus kepada Tuhan.
Hanya kepedihan hati yang total akan membuat bangsa ini kembali menerima kasih Tuhan yang penuh belas kasihan, pengasih, penyayang, dan setia. Ungkapan mengoyak hatimu mengungkapkan kehancuran rohani di dalam hati, yang jauh lebih penting daripada tindakan kosong dan munafik apapun yang merobek-robek pakaian seseorang. Ritual taubat tidak ada artinya jika hati tidak berubah. Performa eksternal saja tidak cukup. Oleh karena itu, Yesus mengajarkan dalam sabda bahagia membedakan hati dalam pertobatan berarti berserah diri sepenuh hati kepada Tuhan. Miskin rohani berarti mengakui keadaan rohaninya yang rusak. Hati kita hancur ketika kita mengakui bahwa kita benar-benar bangkrut dan miskin di hadapan Allah. Tanpa pengampunan, penyucian, dan pemulihan darinya, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Curahkanlah isi hatimu seperti air di hadirat Tuhan. Kata Ratapan 2 ayat 19. Jadikanlah dalam diriku hati yang bersih ya Allah, dan perbaruilah roh yang baik dalam diriku. Seru Daud setelah mengakui dosanya kepada Tuhan. Celakalah aku, karena aku sudah hancur. Pengakuan Yesaya ketika melihat Tuhan ditinggikan di atas tahtanya. Aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Ketika kita menyerahkan hati kita di hadapan Tuhan, Tuhan berjanji untuk mengampuni, mentahirkan, dan memulihkan kita, sebab aku akan mengumpulkan kamu dari segala bangsa dan membawa kamu pulang. Aku akan memercikkan air bersih kepadamu, dan kamu akan menjadi tahir. Kekotoranmu akan terhapuskan, dan kamu tidak akan lagi menyembah berhala. Dan aku akan memberimu hati yang baru, dan aku akan menaruh semangat yang baru di dalam dirimu. Aku akan mengeluarkan hatimu yang keras kepala, dan memberimu hati yang lemah lembut dan tanggap. Dan aku akan menaruh rohku di dalam kamu, agar kamu mengikuti ketetapan-ketetapanku dan berhati-hati menaati peraturan-peraturanku. Kamu akan menjadi bangsaku, dan aku akan menjadi Tuhanmu. Aku akan mentahirkan kamu dari tingkah lakumu yang kotor. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini kami bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini kami sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan sesama kami umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kami kembali mengingatkan kepada saudara terkasih. Di masa sulit sekarang,
Kami berharap kepada saudara pendengar untuk selalu berpegang teguh kepada Kristus saja dan tidak mempercayai ajaran sesat yang mengatasnamakan Kristus dengan sesuatu di luar dari gereja. Segala sesuatu yang di luar dari ajaran gereja dan tidak mengandalkan Yesus sebagai arah keselamatan adalah ajaran sesat. Hanya Yesus keselamatan yang sejati dan abadi. Tidak ada di luar Yesus yang sanggup memberikan keselamatan. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua. Biarlah tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang berikutnya. Saudara rohani Shalom. yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.